bapak kula nate nyeritake koncone ngoten, dia tidak suci, tidur di situ, dipindah ke kandang sapi. Sebuah masjid tua di Wonogiri menjadi tujuan perjalanan Tribun Solo Stories selanjutnya. Ya, sebuah masjid pusaka peninggalan para wali Songo masih berdiri kokoh di Dusun Tekil Kulon, RT 1, RW 5, Sendang Rejo, Wonogiri. Masjid tersebut kondang dengan nama Masjid Tiban Wonokerso. Yang membuatnya istimewa, masjid ini diyakini menjadi masjid tertua di Wonogiri. Bahkan warga meyakini Masjid Tiban Wonokerso merupakan salah satu masjid tertua di Jawa. Ratusan setelahnya, hingga kini masjid ini tetap berdiri kokoh dengan kayu-kayu yang diyakini masih sama. Ini karena kisah mengabarkan masjid tersebut berdiri lebih dulu daripada Masjid Demak. Banyak kisah mengiringi masjid ini. Ada cerita masjid ini dinamai Masjid Tiban lantaran warga heran dengan kemunculannya yang misterius. Alkisah, saat pemukim pertama di Wonogiri mendirikan desa, mereka keheranan karena di tengah hutan belantara menemukan masjid yang sudah berdiri tersebut. Belum lagi cerita tak masuk nalar saat seseorang yang tertidur di dalam masjid tiba-tiba saat bangun sudah berada jauh di luar masjid. Tribun Solo Stories pun mencari tahu soal kisah-kisah Masjid Tiban Wonokerso yang lain. Halo Tribuners, saat ini saya sedang berada di Masjid Tiban Wonokerso yang ada di Kecamatan Batureto, Kabupaten Wonogiri. Jadi masjid ini diyakini menjadi salah satu masjid tertua di Jawa Tengah karena dibangun para wali sebelum mendirikan Masjid Demak. Seperti apa cerita selengkapnya? Ikuti terus Tribun Solo Stories. Ini sebenarnya bukan Masjid Tiban, tapi buatan para wali. Sebelum wali Sunan Kalijogo diserahi oleh Raden Patah untuk membuat masjid di Demak, itu mencari kayu. Lantas para wali itu menelusuri Bengawan Solo, naik rakit ke atas ke hulu. Lantas turun di daerah Pulung yang sekarang itu sudah tergenang air. Waduk Gajah Mungkur Wonogiri. Nah, dia di sini, lantas berjalan ke arah sini. Di sini wali menemukan hutan kayu jati juga, tapi kok belum bisa untuk ramuan Masjid Demak karena apa, masih kurang besar. Nah, di sini di sini nih, ini menemukan alas atau hutan kayu jati. Dia sehingga di sini membuat yaitu masjid atau musola atau langgar. Bentuknya seperti ini dan kecil tapi ya sederhana. Karena itu setelah membuat di sini Wali Sembilan itu jadi untuk munajat kepada Allah SWT, minta petunjuk di mana ada kayu yang besar untuk teman masjidnya. Setelah itu Wali sepakat diberi petunjuk oleh Allah, yaitu di Donoloyo itu ada sebuah hutan kayu jati yang besar yang untuk ramuan Masjid Demak. Situlah Wali Songo itu lantas meninggalkan sebuah bangunan masjid ini, masjid tua ini, meninggal menuju kepada ke Donoloyo untuk menebang kayu dan untuk di Masjid Demak. Tapi bagaimana caranya, kan wali itu pandai sekali.
Kalau menurut sejarah itu diangkut oleh getek atau kali. Nah, di situ terserah di mana, penting Paliukan Paden. Masjid ini terlantar, tertinggal lagi, udah menjadi hutan lagi, ketutup oleh hutan rimba. Setelah itu Raden zaman itu Mangkunegaran atau Solo diserang oleh Kompeni Belanda. Nah, untuk itu Raden Mas Said atau Sambernyawa itu baru berumur 16 tahun waktu itu, minta izin kepada nenek dan kakeknya untuk melawan Belanda tadi, itu Kompeni. Ya di situ kakek dan nenek mengizinkan, tapi ya mungkin peralatannya kalah banyak, kalah cepat, kalah praktis. Kalau orang Jawa mungkin hanya bambu runcing yang senjatanya zaman itu. Entah itu Raden Mas Said dikejar oleh Belanda dan mengalah, lari ke selatan, hampir Selarong, lantas ke selatan lagi sampai bersembunyi di sebuah bangunan, sebuah hutan. Dikejar oleh Belanda itu, lantas kok sebuah hutan untuk bersembunyi Raden Mas Said dan bala tentaranya, tapi kok tidak ada jejak yang menemukan Raden Mas Said. Karena ya hubungan, karena rumah laba-laba itu sudah pulih kembali dilewati oleh Raden Mas Said, dan laba-laba itu sudah murung lagi, tidak ada tanda-tanda ada orang lewat di sini. Ternyata Belanda tidak menemukan Raden Mas Said dan tentaranya. Ya, atas itu aman, Belanda kan sudah menemukan, sudah pergi lagi. Setelah pergi aman, Raden Mas Said keluar dari semak persembunyian tadi. Ternyata dilihat kanan kiri itu ada sebuah bangunan, itu bangunan tua, yaitu yang dinamakan masjid. Nah, ini yang menemukan orang pertama kali itu adalah Raden Mas Said atau Sambernyawa. Dia baru umur 16 tahun bisa menemukan ini. Beberapa waktu, berapa tahun kan sudah kembali, sudah lama Pak. Itu kan sudah kembali jadi hutan lagi, bukannya kelihatan bangunan, enggak. Jadi dari persembunyian itu lihat itu hutannya, hutan rayutan itu dan dedaunan itu ya. Nah, setelah itu lihat kanan kiri kan sudah aman, itu ada sebuah bangunan yaitu masjid ini. Ya, setelah aman-aman lapor pada kakek dan neneknya, kayak di sana ada bangunan yang secara tidak langsung yang memberi apa itu perlindungan, itu adalah sebuah bangunan itu. Bangunan ini ya. Nah, setelah itu kakek dan neneknya utusan 3 orang, namanya Kambali dan Kanapi, yang terakhir ya Tuhono, itu untuk merawat masjid ini dan membuat kampung. Nah, maka kampung itu namanya Wonokerso. Bab apa? Bab Wono itu alas, Kerso dikersaki oleh ratu menjadi kampung. Jadi zaman seperti itu masjid di tengah hutan, lantas diberi petugas yang mengurus masjid. Zaman dulu ini semua kayu Pak, belum ada gentengnya, jadi semua pantainya kayu, atapnya juga kayu, punya itu kayu, semua kayu. Yang zaman dahulu itu belum ada, mungkin belum ada paku, semua dipantai oleh kayu. Ya, setelah itu jadi ditinggal oleh itu kan tempat itu, lantas ditemukan oleh teman itu tadi. Jadi bukannya masjid Tiban, tapi buatan para wali yang diketuai oleh Raden, yaitu Sunan Kalijogo. Nah, mergi ini hutan kok dibangun ada masjidnya. Nah, sudah tahu sudah nama Said, sudah tahu, tapi kan ini oleh ratu itu dibikin menjadi kampung, yang supaya menjadi kampung dan ada yang merawat masjid ini. Jadi tadi sampai sekarang ini masjid sudah berdiri ya kecil, tapi ya sudah direhab pada tahun 2002.
cagar budaya dibangun oleh Dinas Purwakala, yaitu dari Prambanan yang di Jawa Tengah. Tahun 96 ya Pak? 2002 dibangun. Ya, 2002. Cagar budaya. Ya, cagar budaya. Ini direhab tahun 2002, lamanya itu 6 bulan Pak, lamanya. Jadi semua ini dibongkar, lantas dicuci, diobati. Kok kayu banyak itu belum ada tanda-tanda tahun berapa diberinya masjid ini. Ya, dibongkar total, lantas yang lapuk diganti, yang masih layak dipakai dipermak, diganti untuk nanti kayu ini pertama dibongkar, dicuci, diobati, baru dipasang lagi. Nah sekarang sudah tegak, lurus, bab apa peralatannya sudah memenuhi syarat, yaitu sudah ada paku dan sebagainya. Ini sudah kuat. Kalau zaman dulu masih alasnya belum merata, ini sudah rata. Masih patingkun itu tadi agak doyong, jadi bukan tegak lurus. Sekarang sudah tegak lurus sampai mudah-mudahan ini sampai untuk beribadah kepada Allah Taala masyarakat di sini sampai dun turunnya itu diamalkan tinggalan para wali. Menawi sak emut kula dereng enten Piyai Sare dipindah. Namung nek saking bapak kula nate nyeritake koncone ngoten, dia tidak suci, tidur di situ, dipindah di kandang sapi. Jadi bangun sudah ada di kandang sapi. Tapi mana biasa? Ya, niki lorokan mriki dua niki. Anu yang ngajengan mriki. Nggih lorokan mriki sebelah mriki ngoten. Filmen niku Enten kandang ten palon-palon ngoten niku. Awalnya mriki nggih kan dia kotor gitu loh. Tidak suci. Ya itu terus dipindah. Kalau umur saya belum mengenal itu, hanya cerita dari ayah. Dulu den anu nggih, Pak Amir mriki. Oh nggih. Itu lebih tua dari Demak. Anu nggih, tertua di Jawa Tengah mungkin. Iya, Jawa Tengah. Hanya buktinya seperti Demak, tapi Demak itu besar tapi kalau sini hanya kecil. Ya, sekitar 1470-an. Ditemukan Raden Mas Said 40-an gitu. 140-an. Ya, dibangun para wali 1470-an. Ya. Pas ditemukan 1000. Kalau ditemukan itu kalau tahunnya kurang apa itu jelas, hanya sekilas gitu pada kok ditemukan oleh Mas Said. Nanti perang Belanda itu company di Solo itu tahun berapa itu aja. Mimbar juga asli dari awal sama masjid. Sing wingking niku nggih Pak. Ya asli. Ini sing anu kan enten tambahan kan sing tempat duduk ini kan wingking enten abang ini kok tambahan. Wonten ukiran zaman dulu. Ukiran itu. Ukiran zaman dahulu. Ya mungkin alatnya apa kan. Tapi zaman dulu kan belum ada paku, masih puantek semua. Nah, pintu kecil. Mungkin pintu kecil itu kalau masuk rumah Allah harus hormat, mungkin gitu filosofinya. Menunduk gitu. Alhamdulillah pul niki sampai di Serambi di teras ya taruh terus ada. Tahun 1996 dari Dinas Purwakala Jawa Tengah. Enggak tentu itunya, enggak tentu ya
Pokoknya tidak tentu itunya. Kesininya tidak tentu. Mungkin kalau ada kerusakan, tapi Lapor ke sana dulu baru memperbaiki di sini. Kalau pun tanggung jawabnya ya dinas. Berarti anu ya? Tidak boleh sembarangan berarti. nggak boleh Kalau sembarangan. ada yang rusak jenengan genteng jatuh jenengan ganti. Nah, namun genteng bisa, nggak bisa genteng. Kalau kayu-kayunya tidak bisa kalau tidak seizin dari dinas perbakalan enggak. Karena sampun cagar budaya. Nggih, sama masuk cagar budaya. Mboten pernah kula men dereng tahu, dereng niku. Tapi anu nggih. Dengar cerita Namung mireng-mireng sing mbah-mbah. anu ngoten niku nggih. Nggih. Pripun niku ceritane? Nggih tira sepuh nek anu niat niki mboten resik terus dipun Pindah. nggih